はい、皆さんおはようございます。はい、お元気ですか? Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebentar. Ini uji ni nani ga arimasu ka? Masih ingat kan artinya ini? Uji ni nani ga arimasu ka? Hai. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, minggu lalu kan saya bilang kalau hari ini kita melanjutkan materi yang ini, ada tambahan materi soal keadaan dan cara bertanya, dan sebenarnya hari ini minasang target saya itu minasang bisa menanyakan barang apa yang ada di temennya, jadi lebih ke percakapan. Tapi sayang sekali saya minta maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa menggelar Zoom untuk hari ini karena ada suatu keperluan yang tidak bisa ditunda. Jadi lewat e-learning saja belajarnya. Hai, uji di nani ga arimasu ka? Ya, semoga masih pada ingat artinya. Kalau tidak ingat saya kasih tahu saja. Uji ni nani ga arimasu ka? Artinya apa yang ada di dalam rumahmu. Uji artinya rumah. Ni artinya kalau di sini di nani ga arimasu ka? Apa yang ada di rumahmu. Hai, atau kalau mau itu ya langsung aja. Kalau mau tanya ke temennya secara langsung gitu langsung sebut namanya nggak apa-apa. Bla 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 sang uji ni nani ga arimasu ka? Hai. Untuk selanjutnya di PPT sekarang kita mulai saja. Ini nani ga arimasu ka? Bagian kedua. Hai. Ada 2 tujuan pembelajaran, yakni siswa dapat bertanya pada orang lain apa saja yang ada di dalam rumah orang tersebut. Ya, jadi meskipun minasang hari ini kita tidak bisa praktek langsung, jadi otomatis sudah ada praktek juga ya, karena pelajaran dilakukan melalui Sidibaya. Tapi saya berharap minasang setidaknya paham caranya ini, paham dan tahu caranya bertanya pada orang lain. Soal benda apa sih yang ada di rumah kamu? Nah, gitu. Terus selanjutnya siswa dapat memaparkan keadaan rumahnya. Nah, memaparkan keadaan rumahnya, jadi rumahnya minasang itu seperti apa sih? Nah, jadi keadaan rumah itu kayak luas, sempit, rapi, baru, dan lain-lain seperti itu. Nah, langsung saja masuk ke slide-nya. Nah, ini caranya, ini pola kalimat untuk bertanya pada orang lain soal apa sih barang yang ada di rumah kamu. Nih, pola kalimatnya di bawah. Kabeh ruangan ni nani ga arimasu ka? Seperti biasa. Untuk ni nani ga arimasu ka-nya ini udah tetap. Tapi kalau minasang punya variasi pertanyaan lain, untuk nggak apa-apa, tapi untuk gampangnya ini aja. Ini nani ga arimasu ka, terus ruangannya ini diubah sesuai minasang pengen nanya apa sih? Pengen nanya ruangan mana sih? Yang itu yang ada yang pengen ditanyakan ke temennya. Misalnya ini contoh percakapannya. Ima nih, nani ga arimasu ka? Masih ada yang ingat ini? Apa artinya? Ima ini artinya apa? Bisa dilihat di modul ya. Ima ini artinya ruang tamu. Berarti kalau ima nih nani ga arimasu ka? Artinya itu apa sih barang yang ada di ruangan kamu? Terus yang B menjawab sofa to terebi ga arimasu. Di ruang tamu, nggak perlu menyebut ima. Watashi no ima nih ya. Langsung sofa to terebi ga arimasu. Ini kalau tunggal, ini kalau ganda. Misalnya ini kan ininya 2 ya. Tapi kalau misalnya jawab 1 aja nggak apa-apa. Ini boleh langsung gini.
sofato tarebega arimasu, atau bisa pakai pola kalimat yang pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan ada watashi no imani. Boleh dijawab langsung gini, langsung sofato tarebega arimasu, tidak perlu menyebutkan ruangan apa yang ditanyakan oleh penanya, tapi boleh juga kalau mau jawab lengkap. Misalnya kalau dalam kasus ini ya, watashi no imani sofato tarebega arimasu, atau boleh hanya menjawab sofato tarebega arimasu biar untuk lebih ringkas dan mudahnya. Semoga paham ya. Ini kalau misalnya nggak paham, ada yang nggak paham, bisa ditanyakan ke gitu aja, lewat Jabri aja, karena kita melalui Sidikdaya pola kalimat untuk bertanya. Jadi ini ruangannya disesuaikan minasang mau nanya ruangan apa, jadi nggak harus 5, bisa daidokoro, bisa heya, bisa apalagi ya, daidokoro, heya, terus atau mau uci juga nggak apa-apa. Terus ini yang selanjutnya kita memasuki soal keadaan rumah. Jadi di sini seperti yang saya bilang di awal tadi, keadaan rumah itu kayak besar, kecil, sempit, luas, baru, ya seperti itu. Hai, kalau ini yang pertama kita langsung saja. Ini dari gambarnya udah kelihatan kan. Ini sengaja gambarnya kayak dijajarin gini, nggak satu-satu, biar kelihatan sebagai pembanding gitu. Bedanya apa sih yang satu dan yang dua kan? Kalau gini minasang udah paham. Ini satu, rumahnya lebih besar daripada yang kedua. Jadi, berarti ini besar, ini kecil. Masuk kosakatanya oki, oki, oki. Ini artinya besar. Chisai, chisai, chisai. Artinya kecil. Ini oki dan chisai artinya kecil. Jadi langsung saja yang selanjutnya ada hiroi, 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 luas, dan semai, 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 sempit. Ini luas dan sempit. Terus selanjutnya ada atarashi, atarashi, atarashi artinya baru. Ini lihat kelihatan masih celing gitu, masih ada ya, masih bersih. Terus furui, furui, furui artinya lama. Ini lihat dari gambarnya udah kelihatan kayak retak-retak, kayak warnanya kusam gitu. Terus yang selanjutnya akarui, 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 akarui artinya terang, akarui artinya terang. Terus lawan katanya yakni kurai, kurai, kurai artinya gelap. Ini udah kelihatan terang, terus ini kayak ruangan gelap terus kesorot cahaya gitu. Terus yang terakhir ada kirei dan kitanai. Ini kelihatan dari gambarnya udah kelihatan kan artinya apa ini. Kire, 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 kire artinya rapi. Terus kitanai, kitanai, kitanai artinya berantakan. Jadi bagi yang menyadari ini kirenya sama kayak kire bahasa Jepangnya cantik ya. Dalam kasus ini artinya rapi, jadi kire itu bisa digunakan pokoknya kepada kesan yang positif kayak cantik, rapi, itu indah, itu bisa kire. Jadi nggak harus selalu cantik artinya. Sesuai konteksnya. Kalau di sini artinya rapi karena membahas ruangan. Selanjutnya masuk ke pola kalimat. Ini pola kalimat buat memaparkan keadaan rumah ya. Jadi ini ada kata benda, wa, ks, des. Oh ya, ks ini kata sifat. Kata sifat itu yang soal keadaan rumah yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kan jadi besar, kecil, sempit, luas itu kan masuk kata sifat. Jadi kabeh
Diingat-ingat KB-nya, kata bendanya tempat. Ada partikel wa, KS ditambah kata sifat. Jangan lupa belakangnya dikasih des. Untuk seperti biasa, untuk ini partikel sama desnya ini udah gitu, tidak usah dirubah lagi. Kecuali kalau mau menambahi misalnya kayak majmuk, kayak itu menyebutkan benda di dalam ruangan. Kan ada yang ganda atau ada yang lebih dari satu, ya bisa ditambah to, tapi untuk wa dan des ini udah udah tetap gitu bentuknya gitu. Jadi yang dirubah itu tinggal kata bendanya yang berupa tempat dan kata sifat. Ini contohnya ini, watashi no heya wa semai desu. Watashi no heya wa semai desu. Ini untuk watashi no-nya juga opsional, tapi kan menunjukkan kepemilikan. Kalau kepemilikan yang biar jelas yang dideskripsikan itu dideskripsikan itu ruangan saya gitu. Untuk karena capaian pembelajaran yang ini tuh bisa menyebutkan ruangan keadaan ruangan sendiri, jadi pakai watashi no aja. Tapi untuk sebagai tambah pengetahuan, boleh kalau misalnya mau mendeskripsikan ruangan orang lain, jadi watashinya ini tinggal diganti sama nama. Misalnya Dila sang no heya wa semai desu. Gitu. Itu untuk tambahan pengetahuan karena capaian pembelajarannya ini bisa mendeskripsikan ruangan sendiri, jadi pakai watashi no. Kalau mau mendeskripsikan orang lain pakai nama no, misalnya bla 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 sang no heya bla 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 sang no daidokoro atau apa. Pokoknya ini watashinya ini bisa diganti pakai nama. Pokoknya orang, pokoknya kata benda orang. Hai. Ini fokus ke sini dulu, kata benda tempat, kata sifat des, kata benda tempatnya sesuai dengan apa yang pengen minasang deskripsikan. KS-nya, kata sifatnya sesuai beberapa sudah saya terangkan tadi. Ada semai, hiroi, kirei, dan lain-lain, tinggal pilih. Nah, jadi yang wa dan ingat-ingat wa sama desnya ini tetap. Nah, jadi begitu, misalnya ini ya, di luar contoh ini. Ada watashi no daidokoro wa kirei desu. Dapurku rapi, gitu misalnya. Atau pengen mendeskripsikan orang lain. Hanisang no heya wa semai desu, misalnya gitu. Artinya kamarnya Hanisang sempit gitu. Aduh, maaf kucing saya lewat-lewat terus. Kayak begitu. Kalau mau mendeskripsikan dua kata sifat, melampirkan dua kata sifat, tinggal ini aja. Tempat, kata benda ini kata benda sampai uangnya tetap, terus kata sifatnya jadi dua. Misalnya watashi no heya wa, nih coba saya ini aja ya. Oke. Kalau misalnya mau ganda, misalnya watashi no, karena keyboard saya nggak bisa dipakai pakai bahasa Jepang kalau laptop. Watashi no heya wa kirei to semai desu. Jadi artinya kamar saya rapi dan sempit gitu. Untuk orang, kalau misalnya ingin mendeskripsikan orang, ya sama saja watashinya tinggal diganti aja misalnya. Aina sang no heya wa kirei desu. Ini untuk mendeskripsikan itu orang ya.
mendeskripsikan ruangannya orang, tapi ini sebagai tambah pengetahuan saja, soalnya dalam capaian Minasang, tujuan pembelajaran Minasang itu pokoknya bisa memaparkan ruangannya sendiri. Hai, itu saya kira sekian. Hai. Kalau ada pertanyaan atau masih ada kesulitan, silakan tanyakan melalui private chat di WA aja ya, karena kita tidak bisa bertatap muka hari ini. Gitu. Jangan sungkan buat nanya-nanya. Kalau ada kesulitan barangkali, apalagi yang berhubungan tentang klub ini. Hai. Terus, kalau begitu, juga wa owarimashita. Arigatou gozaimasu. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semangat terus minasan. Ganbatte.